Masjid Jami Nurul Huda, Bandarsari, Bumi Jawa, Tegal, yang sangat indah dan megah di Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, pada hari ini Kang Wajlam berada di Masjid Jami Nurul Huda yang beralamat di Dukuh Bandarsari, Bumi Jawa. Kalau kita tengok sejarah masjid ini, yang jelas masjid ini dibangun berkisaran sekitar tahun 90-an gitu. Waktu itu ada prehaban, yang jelas waktu itu belum krisis moneter gitu. Jadi dengan megahnya tingkat 2 ini masjid, tentunya dengan biaya kalau nominal sekarang itu kemungkinan miliaran gitu. Tapi waktu dulu itu karena belum krisis moneter, jadi kemungkinan hanya sekitar ratusan juta gitu. Kalau kita lihat dari nominal ratusan juta itu, kalau umpamanya zaman dulu itu kalau nggak salah sebelum moneter itu emas saja yang 24 karat itu harganya berkisaran 1 gram itu cuma 27.000. Saya ingat itu, Kang Wajlam ingat sekali, 27.000 itu emas 24 karat. Dan kalau sekarang itu emas 24 karat sekitar 600.000. Jadi tinggal dipikir saja itu biaya sekarang itu kemungkinan nominalnya udah lebih tinggi gitu, kemungkinan lebih jauh berlipat-lipat ganda gitu. Makanya kalau pembangunan masjid sekarang atau musola membangun sekarang jelas harus di atas miliaran gitu. Saya Kang Wajlam langsung saja coba memasuki masjid ini. Masjid ini jelas sangat kalau menurut Kang Wajlam itu sangat strategis sekali karena keberadaannya di pinggir jalan persis. Rata-rata di sini para musafir pada mampir ya di sini itu di Masjid Nurul Huda Bandarsari ini. Kita nanti beneran ada petugas sapu-sapu itu, beliau lagi nyapu-nyapu, nanti diajak ngobrol sama Kang Wajlam. Kang Wajlam coba masuk mengelilingi Masjid Nurul Huda ini. Nah, di sini ada sarung-sarung, ada mukena buat para musafir, jelas sudah disiapkan. Kalau umpamanya mau sholat di sini, tempatnya itu para musafir bisa estri itu di sini untuk perempuan. Dan coba Kang Wajlam itu jalan-jalan masuk ke tempat wudhu ini, sangat indah dan tentunya sangat menawan hati nih. Wudhu di sini jelas kalau buang kencing apa-apa itu nggak cukup 2 menit, itu bisa berkisaran sekitar 1 jam karena duduknya dulu, santai-santainya dulu di sini lebih nyaman gitu. Tempatnya juga sangat bagus sekali di sini. Kalau kita lihat di sini tempat wudhu putra. Ini di sini tempat wudhu putra, ke sini. Itu taman-tamannya juga bergelantungan bunga-bungaan yang bagus, saya kira itu. Jadi tambah suasananya itu suasana sangat nyaman sekali gitu. Ini airnya juga lancar di sini. Kalau kita semuanya lancar, tidak ada kemacetan, air bagus. Dan tentunya di sini juga ada keran itu sekitar 8-10-an, ini lebih dari 15. Di sini juga ada tempat kamar mandi. Kamar mandi di sini ini tempat buang air kecil untuk pria ini di sini. Di sini itu tempatnya seperti ini. Jadi sangat mewah lah bahasanya, seperti itu. Ini juga airnya lancar untuk buang air kecil. Dan di sini juga ada tempat kamar mandi putra ini. Itu juga kamar mandi putra ada 2 di sini khusus untuk mandi. Airnya juga melimpah gitu, bagus.
Dan di sini juga ada WC. Dan ketinggalan di sini juga ada ini yang ditutup ini bahasanya di gembok itu ada dapur. Sini juga ada dapurnya ini. Ada dapur ini dalam ada cuci piring segala. Dan ini ada kamar mandi sama seperti yang punya pria itu. Di sini ada toilet putri yang khusus dan tentunya di sini juga ada toilet putri, ada 2, ada bahkan 3 itu berarti. Jadi tidak perlu antri saya kira itu. Dan kalau jam-jam sekarang ini jam-jam waktunya sehabis subuh, jam-jam sekarang itu waktu duha, ya ada aja orang yang memang mampir datang untuk bersolat duha gitu. Ini seperti ini tempat wudhu perempuan ini di sini wanita. Dan kalau kita lihat lagi ini tempatnya sangat strategis, tidak ini juga ada pelindung satir bahasanya ngomong karena di sini untuk perempuan jadi tidak bisa pandang-pandangan dengan orang laki gitu. Ini lokasi di ruangannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini di lokasi sini emang ada 2, ada seketan ruangan. Ini masih bisa dibuka. Ini ada mimbar. Di situ ada jam, ada bahkan ada kipas angin, dan tentunya ada lampu hias juga. Dan tentunya di sini juga baunya sangat sembribit enak ini, karena ada beberapa parfum yang mengelilinginya itu. Jadi masuk ke ruangan ini baunya sangat enak, bau wangi gitu, tidak kalah dengan bau yang ada di rumah gitu. Di rumah juga biasanya ada bau-bauan, di kantor-kantor lah seperti itu, tidak kalah. Di sini juga ada ini, ada Al-Quran dan ada ini juga kacamata yang beduk ini selalu ditabuh di saat Jumat itu. Kalau banggen bahasanya, banggen ini tabuh. Ini beduknya sangat gede sekali dan tentunya beduk ini kayaknya waktu itu kalau nggak salah itu didatangkan langsung dari Pulau Kalimantan itu oleh tim khusus itu. Jadi nggak main-main. Ini Kang Wajila keberadaannya di atas. Dan kalau kita lihat di atas ini, untuk melihat keluar itu sangat plong sekali buat melihat pemandangan-pemandangan di sekitarnya. Bahkan pemandangan-pemandangan yang memang biasanya dari sini itu Gunung Slamet juga kelihatan. Itu jadi banyak anak-anak yang kadang-kadang pada naik ke atas melihat pemandangan-pemandangan sambil santai di sinilah bahasanya seperti itu, sambil lirak-lirik, itu sangat indah sekali. Assalamualaikum Pak Pur. Sehat Pak Pur. Ngomong-ngomong Mas Pur, jenengan kan jaga di masjid ini ya? Iya. Ya setiap hari berada di sini. Iya. Emang di sini kan sangat strategis sekali tempatnya itu. Itu kadang-kadang pas pagi, siang, duhur itu para musafir banyak juga yang datang ke sini. Ya banyak sih. Banyak. Kira-kira kalau umpamanya musafir pada datang ke sini itu emang kadang-kadang ketemu jenengan dulu apa langsung ambil wudhu langsung sholat? Langsung biasanya langsung. Langsung ya, karena masjid di sini dibuka 24 jam. Iya. Betul. Iya. Ngomong-ngomong jenengan habis bersih-bersih kayak gini setiap hari di sini dan tentunya kalau kita lihat semuanya udah beres semua. Iya. Nyuwun pangapunten. Ini biasanya kegiatan masjid di sini itu siraman kolbu pengajian itu setiap hari apa? Setiap hari Senin sampai sama Rebo. Hari Rabu. Senin dengan Rebo. Iya. Itu. Yang ngisi siapa saja itu? Pak Haji Ustadz Rofiki sama itu Ustadz Al-Masburi. Oh, berarti Ustadz Masburi. iya, yang pertama berarti yang ngisi di sini Kiai Haji Ahmad Rofiki dari Bumi Jawa, emang aslinya dari Iya, sini itu ya.
dan yang kedua Ustadz Mas Puri gitu. Iya. Ya beliau adalah senior tentunya ulama Bandar Sari Bumi Jawa gitu ya. Ngomong-ngomong Mas, kalau lihat di tempat wudhu sebelah sana, Iya. itu kan tempat wudhu sangat kayaknya bagus sekali gitu. Itu di sana air selalu ada terus, apa mati kadang-kadang? Ada. Ya paling kadang-kadang mati kalau mati lampu. Pembacaan Maulid Tiba itu setiap hari apa? Setiap hari Malam Jumat. Malam Jumat ya. Iya, itu habis maghrib apa habis isya? Habis maghrib. Mas maghrib ya. Iya. Itu jadi rutinitas Iya. masjid ini setiap malam Jumat itu Malam Jumat. Maulid Tiba dibaca gitu. Itu pakai genjeringan enggak? Kalau ini enggak ya. Iya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang. Alhamdulillah Iya. sehat. Ngomong-ngomong Bang, kalau di Masjid Nurul Huda ini, kalau menurut jenengan sebagai jamaah rutin di Masjid Nurul Huda ini, menurut jenengan perkembangannya seperti apa? Bang? Alhamdulillah semenjak ini perkembangan pesat, Tambah tambah bagus. Apalagi kalau jam-jam waktu zuhur, jamaah ya alhamdulillah banyak. Apalagi dari pendatang masuk tamu-tamu. Musafirin ya. Iya, musafirin. Iya, iya. Dan kalau kita lihat bangunan sekarang itu kan udah termasuk megah lah gitu. Nah ini kelebihan sekarang termasuk ada kipas angin, ada CCTV dan lain sebagainya. Nah itu untuk kelebihan yang lain sekarang apa termasuknya yang bikin nyaman itu? Oh, alhamdulillah sekarang semenjak ini sudah ada pembangunan kanopi di sebelah kanan jalan, termasuk alhamdulillah tempat wudhu ya. Alhamdulillah mungkin untuk Bumi Jawa paling bagus Iya. di Masjid Nurul Huda ini. Sedangkan dari berikutnya akan perbaikan lagi tembok sebelah utara akan dibongkar dan diberi besi tralis. Oh gitu, biar tambah tentunya tambah megah, indah ya. gitu lah ya. Dua ya. Iya, lantai Tapi dua. kalau Jumatan Jamaah, itu penuh. Ledak, Ledak. sampai ke teras madrasah. Iya, Itu bahkan di ada. dalam madrasah Iya, gitu dalam ya. madrasah, ya. Iya, iya. Saya kira itu dulu, Kang. Iya. Matur Yuk, suwun. yuk, Iya, makasih. iya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, memang kalau kita lihat di Masjid Bandar Sari ini, Nurul Huda ini, memang sangat strategis karena lokasinya memang sangat di pinggir jalan dan tentunya untuk para musafirin sangat strategis juga untuk beribadah dan tentunya datang ke masjid ini tidak lain tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.